kok lama banget keluarnya dari pit. Gitu. Nah, gimana menurut Veda? Ya ini saya jelasin mungkin ya, karena juga ngelihat orang ya sempat ngelihat ngomong gitu kayak kesel juga apa sih. Iya, itu dia makanya banyak. Nah, gimana? Bagi sebagian orang yang hanya menyaksikan balapan Grand Prix dari layar kaca, melihat seorang pembalap menghabiskan waktu menit-menit berharga hanya dengan duduk diam di dalam pit lane sering kali memancing kritik miring. Di kolom komentar media sosial, tidak sedikit netizen yang mulai berspekulasi negatif, menganggap pembalap tidak fokus, atau tim mekanik lambat bekerja saat catatan waktu melorot. Namun, apakah tuduhan itu terbukti benar secara data? Dalam wawancara eksklusif terbarunya pasca balapan sengit di Balaton Park, Veda Ega Pratama akhirnya angkat bicara dengan nada tegas untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Veda secara belak-belakan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding garasi Honda Tim Asia. Ada alasan matematis dan instruksi tim yang sangat ketat mengapa seorang pembalap tidak bisa asal keluar masuk lintasan, khususnya pada sesi kualifikasi yang krusial. Lantas, apa rahasia taktis yang sedang diracik mekanik saat motor tertahan lama di dalam pit? Apa risiko fatal jika pembalap nekat turun ke sirkuit tanpa perhitungan momentum? Kita akan bedah alur kerja resmi garasi Moto3 ini agar kita tidak lagi menjadi penonton yang asal menebak. Simak detailnya sampai akhir. Silakan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Sudah? Yuk kita bahas. Untuk meluruskan salah paham ini, Veda mengajak kita melihat alur kerja akhir pekan balap secara sistematis. Tugas pertama dimulai pada hari Jumat pagi di sesi Free Practice 1 atau EFP1. Bagi seorang rookie di sirkuit baru, EFP1 adalah fase perkenalan murni. Di sesi ini, prioritas utama tim bukanlah mencetak putaran tercepat. Tugas Veda adalah menghafal titik pengereman, memahami layout sirkuit, dan merapikan pemetaan rasio gear di setiap tikungan. Jadi tuh nih, biasanya tuh FP1 kalau sirkuit baru ya saya perkenalan sirkuit lah pastinya. Dan itu juga saya belum tentu kayak ganti ban atau enggak. Itu pokoknya aku ngenalin sirkuit aja, aku enggak. Tim juga ngefokusin aku buat adaptasi dengan sirkuit dan semuanya. Karena juga nginget-nginget gear kan nggak segampang itu ya, jadi harus pas dan gear map ya. Iya. Di setiap tikungan berapa harus masuk gear berapa? Harus ngerasain motornya gimana terus. Ketegangan baru dimulai saat memasuki sesi praktis. Disinilah tim mekanik mulai menuntut lap time murni demi mengamankan tiket lolos langsung ke babak kualifikasi utama atau Q2. Ya setelah itu di praktis itu kita udah fokus lap time karena kita nggak mau buang-buang waktu, mau langsung Q2 top dong. 14. Ya. Setelah itu, pada hari Sabtu pagi, alur kerja berlanjut ke sesi EFP2. Sesi ini didedikasikan penuh untuk simulasi race atau long run. Motor diisi bahan bakar penuh untuk mendeteksi apa yang akan terjadi pada sasis dan degradasi ban setelah melewati beberapa lap ke atas. Dan di FP2 pagi, di hari Sabtu pagi itu biasa kita long run, simulasi race namanya. Ya. Kita ya udah kita kayak udah nganggep itu race aja gitu, simulasi race, dan dari situ kita dapat informasi banyak biasanya kayak gimana motornya setelah beberapa lap, apa yang akan terjadi gitu. Lalu, mengapa durasi diam di dalam pit terasa jauh lebih lama saat sesi kualifikasi yang hanya berlangsung dalam waktu singkat? Veda menjelaskan bahwa dalam kualifikasi Moto3, ban baru yang dialokasikan biasanya hanya ada 2 set. Waktu pengerjaan pergantian ban dan perubahan final setup oleh mekanik membutuhkan durasi yang konstan, bukan instan. Nah terus biasanya kualifikasi ya. Nah itu dia. Biasanya kualifikasi yang agak lama. Ya yang gitu. lama nunggu itu. Jadi tuh kualifikasi kalau aku udah pede banget kayak contohnya Maximo. Ya. Dia emang udah kenceng ya, udah paham semua, udah semuanya udah under control, udah di tangan. Dia bisa cari lap time sendiri. Ya aku juga bisa tapi belum semua sirkuit lah ya. Karena kan ya baru tahun pertama lah, masih butuh waktu juga. Jadi ya kalau itu biasanya tuh aku ban baru ada 2 set kita. Ya. Itu keluar kan waktunya juga cuma dikit ya, cuma 15 menit. Terus ganti banku tuh nggak kayak F1 kayak cuma berapa detik. Iya. Ganti ban ini ya lumayan lama dong.
Terus ya kita biasanya cuma 2 lap atau 1 lap. Nah, Biasanya kalau aku 1 lap itu biasanya 1 lapnya itu ada kesalahan dikit aku langsung masuk. Aku Iya, nggak mau iya. ngelanjutin, cuma muter nggak dapat lap time itu daripada buang salah waktu. daripada- Jadi mending Oh, gitu, masuk. keren. Jadinya agak lama dong. Terus keluar juga kalau nggak ada orang, Ya. aku nggak ada confident, Ah, nggak ada lap time, buat apa Sayang. gitu loh? Sayang, kayak nggak improve lap time sebelumnya juga. Jadi mending nunggu momen yang pas atau barengan. Atau ya kadang aku bisa sendiri, kayak udah sendiri aja langsung dapet lap time gitu. Cuman tergantung akunya sih. Terus juga ya beberapa sirkuit tuh ada yang susah untuk sendiri cari lap time sendiri, beberapa sirkuit ada yang gampang gitu. Ya. Jadi ya aku juga butuh waktu karena di kualifikasi juga kita ngerubah settingan tuh selama kualifikasi. Ya. Nah, dan mekanik juga, Selama kualifikasinya aja iya, berubah ya. settingan. Dan mekanik juga bukan AI, Iya, mereka butuh iya, waktu iya. buat ngelihat nomor-nomornya terus gitu. Terus ya udah, kita juga tim Jadi ada kan, waktu itunya. tim sama mekanik butuh waktu. Terus biasanya tapi mekanik semua udah prepare semua, kayak ini maksimal nih, Iya. kayak menit segini kamu udah harus keluar, itu udah di Iya, prepare iya, semua. iya. Jadi ya Pembedahan langsung dari mulut Veda Pratama ini menjadi jawaban telak bagi siapa saja yang sering mengkritik jalannya strategi pit tanpa memahami regulasi dan dinamika mekanis Moto3. Setiap keputusan penahanan motor di pit lane adalah langkah kalkulatif demi memburu sepersekian detik di atas lintasan. Dengan dukungan manajemen John Olive yang solid serta evaluasi data dari seri Eropa, perjalanan Veda menuju sirkuit familiar seperti Sachsenring serta seri Asia di Mandalika dipastikan akan jauh lebih terukur. Bagaimana analisis kalian setelah mendengar penjelasan taktis Veda mengenai alasan dibalik lamanya waktu tunggu di dalam pit lane? Tuliskan pendapat teknis kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak pembedahan data kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video analisis data selanjutnya.